nama saya Ardi Firmansyah. Saya jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Barat. Oke, langsung saja simak videonya. Filsafat Barat. Filsafat Barat adalah sebutan yang digunakan untuk pemikiran-pemikiran filsafat dalam dunia Barat atau Oksidental. Filsafat sendiri berarti ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam sampai ke akar-akarnya, dalam mencari hakikat dari suatu fenomena untuk memperoleh kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat Yunani klasik. Filsafat Yunani kuno meletakkan kategori-kategori dasar filsafat yang menjadi asal mula metafisika. Metafisika adalah bagian filsafat yang mempertanyakan bagaimana dunia ini dibuat dan apa yang menjadi substansi semua realitas sejarah intelektual Barat. Selalu dimulai dari Yunani klasik. Hal itu bukan berarti bahwa tidak ada satupun yang mempunyai pemikiran mendalam dibandingkan para pemikir Yunani klasik. Bukan berarti bahwa filsafat India dan Cina klasik dan filsafat manapun berada pada posisi empirik. Dalam Yunani klasik terdapat beberapa tokoh, yaitu tokoh pertama adalah Thales. Thales lahir pada tahun 624 sampai 547 sebelum Masehi. Thales sering disebut sebagai bapak filsafat. Dia yakin bahwa jiwa dan pranatural lainnya tidak ada karena menjaga sesuatu yang ada harus dapat diterapkan dengan gejala alam atau natural fenomena, dan dia percaya bahwa segala sesuatu yang ada berasal dari air. 2. Anaximander. Dia mengatakan bahwa segala sesuatu berasal dari yang tidak tentu. 3. Yaitu Anaximenes. Dia mengatakan segala sesuatu berasal dari udara. Keempat itu Empedokles. Dia mengatakan bahwa ada 4 elemen dasar dari alam semesta, yaitu bumi atau tanah, hara, api, dan juga air. Yang kelima itu tes. Tokoh yang dikenal sebagai bapak ilmu kedokteran ini mendasarkan pandangannya pada teori Empedokles. Pada teori tersebut bahwa manusia dapat dibagi dalam 4 golongan berdasarkan temperamen. 1. Cool, 2. Merangkul, 3. Phlegma, 4. Sanguinis. 5. Demokritus. Dia mempunyai pandangan bahwa seluruh realitas yang ada di dunia ini terdiri dari partikel-partikel yang dibagi lagi yang diberi nama atom. 6. Socrates. Socrates mendapat bahwa pada setiap manusia terpendam jawaban mengenai berbagai persoalan dalam dunia nyata. 7. Plato. Dia adalah seorang penganut dualisme yang sebenar-benarnya. Plato mengatakan bahwa dunia kejiwaan berisi ide-ide yang berdiri sendiri dan terlepas dari pengalaman hidup sehari-hari. Yang berisi ide-ide ini oleh Plato diberi nama circle, yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu berpusat di otak dan disebut logician. 2. Berkehendak, berpusat di dada dan disebut formation. 3. Berkeinginan, berpusat di perut dan disebut abdomen. Delapan. Aristoteles. Aristoteles adalah murid Plato yang terkenal dengan pemikiran-pemikirannya sendiri berbeda dengan gurunya. Dia sering disebut bapak psikologi. Pandangannya tentang psikologi dapat ditemukan di bukunya. Aristoteles membedakan 3 macam plan, yaitu plan yang mengontrol fungsi-fungsi vegetatif atau animal.
abad pertengahan. Pada abad ini terdapat dua zaman, yaitu zaman patristik berasal dari bahasa Latin patros yang berarti bapa gereja. Di dunia barat, agama Katolik mulai tersebar dengan ajarannya tentang Tuhan, manusia, dan etikanya. Dua zaman skolastik yang berasal dari bahasa Latin, yaitu scholasticus yang berarti guru. Masa ini disebut masa skolastik karena filsafat mulai diajarkan di sekolah dan universitas. Dalam masa ini, peranan Plotinus diambil alih pemikiran Aristoteles. Filsafat Barat modern. Filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam sampai ke akar-akarnya dalam mencari hakikat dari sebuah fenomena demi mencari kebenaran sesungguhnya. Filsafat modern itu pembagiannya dalam filsafat barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolastisme, dan waktu munculnya filsafat modern adalah abad 17 hingga ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Filsafat ini dimulai sejak munculnya rasionalisme oleh pemikiran Descartes, seorang filsuf terkemuka pada zaman modern. Ciri-ciri filsafat modernitas dicirikan dengan tiga hal, yaitu subjektivitas, kritik, dan kemajuan. Filsafat zaman modern yang tidak berasal dari kitab suci atau agama dan juga tidak berasal dari penguasa, tetapi dalam diri manusia sendiri. Sejarah filsafat terdiri dari 3 periode. Pertama yaitu periode klasik yang dimulai dari Athena dan Alexandria dan pusat-pusat Helenistik dan Roma. Periode kedua adalah periode pertengahan, dan yang ketiga adalah periode modern yang dilengkapi dengan postmodernisme dan lainnya rasionalisme, empirisme, dan lahirnya rasionalisme, empirisme, idealisme, dan positivisme yang semuanya memberikan perhatian yang sangat besar pada pengetahuan dan metafisika atau bukan agama, dan lahirnya babak baru yang ditandai dengan gerakan Renaissance. Aliran-aliran filsafat pada zaman modern yaitu 1. Rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah hal terpenting untuk memperoleh pengetahuan menurut Rene Descartes. 2. Empirisme. Empirisme adalah pengetahuan yang bermanfaat dapat diperoleh melalui indera menurut John Locke. 3. Kritisisme beranggapan bahwa upaya agar filsafat tetap dapat berkembang sejajar dengan ilmu pengetahuan alam menurut Immanuel Kant. 4. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh menurut Hegel. 5. Positivisme adalah aliran filsafat yang berpangkal dari fakta yang positif, sesuatu yang di luar fakta. Auguste Comte. 6. Aliran evolusionisme pada hakikatnya dimungkinkan adanya perkembangan manusia pada masa yang akan datang, terbentuknya lebih sempurna. Charles Robert Darwin. 7. Aliran filsafat materialisme memandang bahwa realitas yang ada seluruhnya adalah materi belaka. Julian de Temele. 8. Neokantianisme. Seorang tokoh neokantianisme mengungkapkan bahwa keyakinan kepada otoritas akal manusia untuk mencipta Hermann Cohen.
9. Aliran pragmatisme adalah area yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan akibat yang bermanfaat secara praktis. William James. 10. Fenomenologi berasal dari kata fenomen, berarti gejala, yaitu suatu hal yang tidak nyata. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang memandang berbagai gejala yang berdasar pada eksistensinya. Zoran. Aliran 12. Aliran ini adalah aliran yang mengikuti paham Thomas Aquinas, yaitu paham Thomisme, yaitu pertama paham yang menganggap bahwa ajaran Thomas tidak sempurna. Kontemporer atau masa kini. Aliran-aliran baru bermunculan itu yang pertama, positivisme muncul karena reaksi terhadap subjektivisme dan idealisme. Tokoh positivisme adalah Auguste Comte dari tahun 1789 sampai dengan 1857. Baginya, pemikiran dalam ilmu dan pemikiran suku bangsa manusia melewati 3 tahap, yaitu tahap teologis, metafisik, dan tahap positif ilmiah. Yang kedua ada Marxisme. Konsep penting filsafat Marxisme adalah materialisme dialektis. Tokohnya meliputi Karl Marx, Emil, dan materialis historis, serta komunis. Bagi Marxis harus menjadi praktis sehingga dapat merumuskan sesuatu ideologi strategi untuk mengubah dunia. Dan yang ketiga, eksistensialisme merupakan keyakinan bahwa filsafat harus berpangkal pada adanya eksistensi manusia yang konkret dan tidak pada hakikat atau esensi manusia pada umumnya. Esensi seseorang ditentukan sama eksistensinya di dunia pun ada. Fenomenologi. Dalam metode fenomenologi ini membiarkan kenyataan berbicara sendiri, tidak perlu memaksakan teori tertentu untuk mengenalnya. Pada dasarnya, setiap pertanyaan memiliki hakikatnya sendiri. Untuk menangkap hakikat tersebut diperlukan intuisi neotomisme. Neotomisme pada awalnya bersifat konservatif, namun berkat pengaruh dari filsafat, maka pengetahuan modern menjadi aliran penting dan berpengaruh besar. Adapun tokoh neotomisme ialah Marvel 1878 sampai 1944. Ada lagi Vertilang 1853 sampai 1948 dan Guy Martin 1882 sampai 1973. Metafisika berpangkal pada pengalaman konkret dengan mengakui baik pengetahuan keindahan maupun pengetahuan intelektual. Maka dicarilah penjelasan terakhir daripada keseluruhan pernyataan logistik adalah ilmu yang hendak menyatakan hubungan-hubungan logis terdapat antara buah-buah pikiran, hukum-hukum logika, dan rumusan simbolis. Dengan memakai tanda-tanda dalam ilmu aljabar, analisis memiliki tugas menyelidiki liquid game, menunjukkan aturannya, menetapkan logika, dan lain sebagainya. Dengan adanya analisa bahasa, maka dapat ditunjukkan akar permasalahan. Karena adanya penggunaan bahasa yang tidak sehat, strukturalisme dalam strukturalisme, setiap hal disusun oleh pola-pola dasar yang tetap patren.